Ada sejumlah sentimen yang menjadi perhatian pelaku pasar pada perdagangan hari ini. Di antaranya ada kekhawatiran soal efektivitas vaksin untuk mengatasi infeksi COVID-19 varian Omicron, di mana CEO Moderna Stephanie Bancel memperkirakan bahwa vaksin yang ada saat ini kurang efektif dalam melawan varian Omicron. Sementara itu, salah satu pendiri produsen vaksin Corona BioNTech mengatakan bahwa varian Omicron ini mungkin bisa menyebabkan lebih banyak infeksi. Tetapi orang yang telah divaksinasi kemungkinan akan tetap terlindungi dari penyakit yang parah, atau dengan kata lain orang yang sudah divaksin ini bisa diminimalisir risikonya. Tentunya perdebatan soal apakah vaksin yang ada saat ini bisa melindungi orang dari varian Omicron tersebut atau tidak masih akan membayangi pasar modal. Dan selain itu, pelaku pasar juga mengantisipasi rencana The Fed yang dikatakan oleh Jerome Powell akan membahas percepatan pengurangan pembelian obligasi atau tapering off pada pertemuan Desember mendatang. Komentar Powell ini memberikan indikasi ya bahwa fokus The Fed kini telah berubah untuk memerangi inflasi dan juga dampak negatifnya ketimbang potensi gangguan dalam kegiatan ekonomi akibat adanya varian baru Omicron. Sementara itu dari dalam negeri, sentimen negatif juga datang dari adanya kenaikan PPKM di DKI Jakarta yang sebelumnya masih level 1 menjadi PPKM level 2 dan kebijakan tersebut diterapkan mulai 30 November kemarin sampai dengan 13 Desember mendatang. Ditambah lagi nanti akhir tahun pemerintah ini kan juga berencana ya untuk kembali mengimplementasikan PPKM level 3 untuk mencegah kembali terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Selain itu, sentimen dari dalam negeri ini juga yang dicermati oleh pelaku pasar adalah terkait data aktivitas manufaktur tanah air. IHS Markit mencatatkan PMI manufaktur Indonesia turun ke level 53,9 di bulan November 2021 dari level 57,2 di bulan sebelumnya. Meskipun menurun ya kalau kita lihat, tapi aktivitas manufaktur sebetulnya masih tercatat ekspansif dan mencatatkan kenaikan di atas level 50 selama 3 bulan beruntun di tengah penurunan tren COVID-19 di dalam negeri. Nah, masih dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi pada November sebesar 1,75% secara year on year, dan ini menjadi inflasi tertinggi di sepanjang tahun 2021 ini. Dan inflasi ini meningkat karena ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan, dan salah satunya kenaikan tertinggi ini adalah pada harga minyak goreng. Dan kita lihat pada hari ini di tengah bursa Asia yang berhasil berada di teritori positif, namun ternyata IHSG belum mampu untuk mempertahankan posisinya di teritori positif dan ditutup di level 6.511 dengan koreksi 0,34%. Kita lihat secara sektoral di sini perindustrian memimpin penguatan dengan 0,36%. Disusul bahan baku 0,34% dan energi yang terapresiasi tipis 0,03%. Sementara itu teknologi justru membukukan koreksi yang paling dalam, yaitu 1,81% pada perdagangan hari ini. Kemudian ada juga properti dan juga real estate 1,74%. Kesehatan yang kemarin justru bergeliat gitu ya seiring dengan adanya kekhawatiran Omicron, ternyata pada hari ini justru ditutup terkoreksi 1,25% dan juga ada consumer non-primer 0,98%. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sektor properti dan juga real estate. Nah, kita lihat di sini untuk saham-saham di sektor properti ya, khususnya di mana Pura Delta Lestari ini berhasil menguat sendiri 2,75%. Kemudian ada Lipo Karawaci 0,68%, koreksinya berkebalikan dengan Pura Delta. Kemudian PPRO atau PP Properti ini juga terkoreksi 1,45%. Kemudian Intiland Development 1,81%, dan kemudian yang paling dalam koreksinya ini ada Pollex Properti Indonesia yang bahkan terkoreksi hingga 7%. Ada Bumi Serpong Damai yang juga terkoreksi cukup dalam di 5,53%. Sumerekon Agung 3,45% dan CTR atau Ciputra Development 3,33%. Kemudian yang berada di koreksi 2%-an ini ada Modern Realty, ada juga Pakuan Jati atau Pewon yang pada hari ini ditutup terkoreksi 2,44% dan berada di level 480. Kemudian ada juga Lipo Cikarang dan Alam Sutra Realty yang koreksinya juga hampir sama, hampir 3%. Dan salah satu emiten properti yang akan kita bahas pada hari ini adalah Pakuan Jati atau Pewon. Nah, biasanya ini kan
libur Natal dan juga Tahun Baru akan menjadi katalis positif bagi emiten-emiten yang bersinggungan dengan sektor retail termasuk emiten PEWON yang merupakan pengelola mal. Namun pertanyaannya apakah pengunjung mal akan meningkat signifikan nih seperti sebelum pra-pandemi, mengingat pemerintah ini kan akan memberlakukan kebijakan PPKM level 3 di mana jam operasional dan juga kapasitas mal ini akan kembali terbatas. Apalagi saat ini dunia kembali digegerkan dengan COVID varian Omikron yang dikhawatirkan ini akan terjadi pembatasan mobilitas masyarakat yang berujung pada melemahnya daya beli masyarakat dan membuat masyarakat menjadi menahan spendingnya. Sementara itu, kalau dari segi price performance secara year to date, sebetulnya harga saham PEWON ini masih terkoreksi hingga 7%. Dan di sepanjang 9 bulan pertama tahun 2021 ini, Pakuwon Jatim membukukan kenaikan pendapatan hingga 24,34% secara year on year menjadi 3,79 triliun rupiah. Kemudian dari segi bottom line, per September ini PEWON juga meraih laba bersih hingga 721,97 miliar rupiah atau meningkat hingga 20,19%. Kita akan lihat berikutnya ini adalah saham-saham di sektor telekomunikasi ya. Pada hari ini Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ditutup cukup impresif hampir 4% di saat saham-saham blue chip pada hari ini terkoreksi. Penguatannya hingga 3,51%, ditutup di level 4.130. XL Axiata juga ini ditutup menguat 0,33%. Sementara itu ISAT atau Indosat justru terkoreksi hampir 4% di 3,68% dan berada di level 7.850 per saham. Nah, sektor telekomunikasi ini kan bisa dikatakan menjadi salah satu sektor yang masih memiliki daya tahan ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, di tengah kekhawatiran kemungkinan adanya pembatasan mobilitas masyarakat akibat COVID varian Omikron ini di mana kebutuhan masyarakat untuk mengakses internet atau mungkin nanti work from home akan meningkat, tentunya juga akan mengerek kinerja emiten telekomunikasi. Dan salah satu emiten yang akan kita bahas kali ini adalah Telkom Indonesia atau TLKM. Di mana sepanjang kuartal 3 tahun ini kinerja keuangan Telkom cukup solid dengan raihan laba periode berjalan yang tumbuh 13% secara year on year menjadi 18,87 triliun rupiah dan capaian ini berkat pendapatan emiten telekomunikasi BUMN ini yang meningkat hingga 6,1% secara year on year menjadi 106 triliun rupiah dan secara year to date sebetulnya harga emiten dengan market cap hingga 400 triliun ini masih menguat hingga 23%. Dan dalam sebulan terakhir pun tercatat net buy saham Telkom ini hingga 1,5 triliun rupiah. Dan seperti kita ketahui anak usaha Telkom yaitu Mitratel ini kan baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia pada November lalu yaitu Mitratel ya. Dan baru-baru ini Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ke depannya akan mengubah bisnis model. Jadi PT Telkom Indonesia dan juga telekomunikasi seluler atau Telkomsel ini akan bermain di segmen yang berbeda. Dan kita nantikan saja bersama seperti apa sih nanti perusahaan bisnis model telekomunikasi BUMN ini. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa nih pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, kalau kita lihat sebenarnya lagi-lagi IHSG pada hari ini tersungkur nih ke zona merah sama polanya seperti perdagangan hari kemarin setelah dibuka di teritori positif kemudian berbalik arah. Dan pada hari ini pun kalau kita lihat net sell asing kembali mendera bahkan hampir 600 miliar. Dalam sepekan pun kalau kita lihat bahkan tercatat net foreign sell di pasar reguler itu mencapai lebih dari 2 triliun. Dan secara teknikal nampaknya pergerakan IHSG untuk menguat ini masih cukup berat ya mengingat secara volume juga sebenarnya masih tinggi hampir melebihi rata volume 20 hari terakhir. Kemudian kalau kita lihat juga di sini pergerakan IHSG juga ini sudah berada di rentang MA20 dan juga MA50-nya. Artinya support IHSG berikutnya ini berada di rentang Fibonacci retracement di 0,5 atau kisaran 6466. Sementara itu kalau kita lihat di sini juga resistance terdekatnya berada di rentang Fibonacci 0,6 atau di kisaran 6534. Dan inilah review perdagangan sepanjang hari ini.